pemirsa, senang sekali program Dunia Kita Produk TV oleh Washington DC kembali menjumpai Anda bersama saya Retno Lestari dan Aryatno Budianto. Senang sekali menjumpai Anda kembali pemirsa setelah lama ya nggak ketemu. Kemana aja Ana? Aduh, saya kemana-mana. Tapi kan sekarang udah kembali. Tuh, nah sekarang Retno dan saya berada di depan gedung Kongres Amerika Serikat. Betul, di depan gedung Capitol Hill. Kenapa? Karena di sini sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya inaugurasi Presiden Obama. Pelantikan Presiden Barack Obama untuk kedua kalinya. Nah, kalau misalnya kita ingat waktu tahun 2009. Retno belum di sini belum di sini ya. Itu kira-kira ada 1,8 juta orang tumpah ruah di Washington DC. Seberapa banyak itu, Ana? Coba bayangin gimana ya ramenya. Jadi semua tuh jalan di blokade. Terus ya pokoknya saya aja harus datang ke kantor dari semalam sebelumnya, Retno. Nginep di kantor. Iya, nginep di kantor gara-gara itu security, keamanan, penjagaan. Tapi memang di term yang kedua ini nggak mudah ya buat Obama ya, karena masalahnya di sini masalah domestiknya kompleks. Dan di Amerika ini ya kira-kira ada sekitar ya 3 isu besar ya yang sering membuat orang Amerika tuh jadi emosi gitu. Pertama ekonomi itu jelas ya kan, krisis ya. Terus kedua tentang imigran ya. Dan yang ketiga adalah gun control atau isu kepemilikan senjata. Di masa jabatannya yang kedua ini, serangkaian tugas menanti Presiden Obama. We have to grow our economy and shrink our deficits. Create new jobs and boost family incomes. We have to fix our infrastructure and our immigration system. Amerika Serikat saat ini menghadapi utang yang membengkak senilai 16,5 triliun dolar dan tingkat pengangguran yang terus bertengger di level 7,9%. As we have the debt ceiling, we have the continuing resolution on the budget, we have military cuts. So this president has a lot on his plate, as does our country. Washington juga harus segera memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap sekitar 12 juta imigran gelap yang ada di negara ini. Ditambah lagi satu isu yang selalu mengundang kontroversi dan memancing emosi. 20 little children murdered? Plus their teachers? Pertengahan Desember lalu di SD Sandy Hook, Connecticut, seorang pemuda bersenjata membantai 20 anak-anak dan sejumlah guru. Beberapa hari kemudian, Presiden Obama menyatakan akan mengambil langkah tegas. Wapres Joe Biden yang ditunjuk selaku ketua gugus tugas masalah ini telah menyerahkan rekomendasinya kepada Presiden, termasuk serangkaian upaya legislatif untuk dibahas di Kongres maupun langkah-langkah eksekutif yang bisa diambil Presiden Obama. If our actions result in only saving one life, they're worth taking. Upaya ini dipastikan akan mendapat banyak tantangan kubu Republik di Kongres maupun lobi pro senjata yang sangat berkuasa di Amerika. The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Amerika Serikat memiliki tingkat kepemilikan senjata sipil tertinggi di dunia, yaitu 89 senjata untuk setiap 100 penduduk. Tak heran jika isu ini selalu sensitif. Di luar masalah ekonomi dan reformasi aturan imigrasi, pengetatan aturan kepemilikan senjata dipastikan akan menjadi tantangan utama di masa jabatan kedua Presiden Obama. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Ya, jadi isu kepemilikan senjata ini memang masih membuat sebagian besar warga Amerika itu emosional ya. Jadi banyak sekali, tajam sekali pro dan kontranya ini. Ada yang setuju, ada yang bilang justru kalau senjatanya itu diperbolehkan, kejahatan menurun. Oh gitu? Ada yang bilang kalau senjatanya banyak, kejahatan naik. Iya, maksudnya violence-nya semakin kemungkinan terjadinya lebih sering dong. Nah, di sini di Amerika ini katanya justru dari 100 penduduk 89 itu punya senjata. Sebanyak itu? Sebanyak itu. Nah, kalau misalnya kemarin ada kejadian-kejadian yang penembakan massal gitu seperti yang terakhir di Connecticut di Sandy Hook Elementary, ya. Justru makin naik penjualan senjatanya. Justru malah semakin naik. Justru makin naik. Justru kenaikannya cukup signifikan. Hari ini, toko senjata api di dekat Washington DC ini cukup sibuk. Salah satu pemilik toko, Andrew Raymond, melihat adanya peningkatan jumlah pelanggan yang cukup besar sejak tragedi penembakan anak-anak SD di kota Newtown, negara bagian Connecticut. Obviously demand is extremely high, supply is extremely limited. All the online retail is sold out of them over the weekend. We're one of the few people I know who even have any. Ketakutan akan larangan kepemilikan senjata serbu mendorong lonjakan jumlah pembeli senjata. Senjata ini, yang biasanya dijual seharga $1.200 atau $1.300, sekarang meningkat menjadi $1.600. Make sure it's not loaded.
And I guarantee you probably if we have any by next week, if we have another shipment come in, we'll probably be charging $1,800, $1,900 for them. Tapi Andrew resah jika ada larangan kepemilikan senjata serbu, tokonya yang memang khusus menjual jenis senjata ini akan terpaksa tutup usaha. If they like literally prohibit these weapons, these guns, I'm gonna be like a long haul truck driver or something. Sebulan setelah penembakan SD Sandy Hook, Presiden Obama menetapkan paket undang-undang pengetatan senjata. Sebagian langkah ini harus digodok dulu di Kongres, sementara lainnya bisa dilakukan melalui perintah Presiden. If there is a step we can take that will save even one child from what happened in Newtown, we should take that step. Sekitar 4 tahun lalu, Amerika Serikat mengalami peningkatan pembelian senjata setelah Presiden Obama pertama dilantik. Banyak pemilik senjata api menduga, sebagai presiden yang berhaluan liberal, Obama akan mencoba membatasi penjualan senjata api. Tapi belum ada pembatasan terhadap kepemilikan senjata sejak itu. Meski aturan kepemilikan senjata masih harus digodok di Kongres, banyak pihak, termasuk penjual senjata, menilai aturan ini pasti diperketat. Sebagai perbandingan, populasi Amerika Serikat hanya merupakan 4,5% populasi dunia, namun warga Amerika Serikat memiliki 40% total senjata di dunia. Dari Rockville, Maryland, tim VOA. Ya pemirsa, masih dari depan gedung The Capitol, gedung Kongres Amerika Serikat, masih dalam dunia kita. Nah sekarang kita sebelum istirahat, kita mau ngajak pemirsa ngeliat dulu nih. Di belakang ada persiapan untuk yang nantinya inaugurasi ya? Iya, itu karena Presiden Obama nanti di mana? Presiden Obama tuh bakal ada panggungnya, aduh nggak kelihatan dari sini ya, tapi naik lagi dari yang putih-putih ada biru-birunya itu, ya itu naik lagi di atas itu. Itu di situ akan duduk undangan-undangan dan juga mungkin ada beberapa anggota pers ya yang punya kredensial khusus. Kita nggak bisa kartu sakti, kita belum sesakti itu kali.